Ya, akhirnya aku memutuskan untuk ingin jadi guru bahasa Jerman gitu. Wow. Ya, karena aku dari dulu cita-citanya ingin jadi guru gitu ya. Jadi ya maka dari itu aku pengen buka kursus sendiri. Karena kebetulan waktu itu pernah ikut lomba dan menang gitu, jadi makanya guru-guru nyaranin buat ambil bahasa Jerman, terus coba dan akhirnya keterimanya bahasa Jerman. Kalau namanya orang tua pasti ya gitu ada kekhawatiran, kayak aku jelasin bahwa ini pertukaran budaya, gitu. Jadi kataku bisa kok insya Allah gitu ya, soalnya ada teman-teman juga yang udah di sana gitu. Bisa gitu jadi dosen sih. Dosen bahasa Jerman. Iya. Komm, wir sehen in den Himmel rauf, schau, der Horizont malt einen feinen Strich. Jerman kan maju gitu ya, pendidikannya banyak universitas yang bagus gitu. So groß, sie alle zu zählen. Dulu kan waktu mau ujian sidang di kampus itu syaratnya harus punya sertifikat B1. Pas mau ikut program au pair ini, nah aku ujian lagi dan alhamdulillah lulus gitu. Jadi langsung cepet-cepet proses. Steigst du bei mir ein? Komm, wir ziehen heute ein. Iya, waktu pas wawancara visa itu H-10 masa berlakunya habis gitu. Dan beruntung ya gitu dapet jadwalnya cepet gitu. Dem Asphalt und der Blick ist weit hier im Sonnenschein. Komm, wir verlaufen. Nah, terus di Instagram kayaknya ke-detect muncul iklan ide gitu ya buat au pair gitu. Terus ada konsultasinya juga dan gratis, terus aku coba konsultasi gitu. Und klar, ja, wir atmen den Frieden, der uns umgibt. Karena sudah banyak buktinya, banyak testimoninya juga ya di YouTube, di Instagramnya gitu. Terus kayak biar ngeyakinin orang tua juga ada nih buktinya gitu. Jadi ya pilih DIJ. Awalnya pasti ada lah gitu kayak ragu gitu ya. Takutnya kan lewat agennya yang gimana gitu kan gitu. Nah, jadi waktu itu kan dibuktiin nih ada testimoninya gini gitu. Jadi akhirnya lama-lama percaya gitu. Und vor uns liegt das Glück auf dem Asphalt. Hier im Sonnenschein, hier im Sonnenschein. YJ, balik lagi sama aku Minje di segmen YAIJ antar peserta. Nah, Y-nya telat ya. Nah, ini sekarang aku di perjalanan untuk bertemu dengan salah satu peserta YAIJ. Ini kita ketemuan di bandara langsung karena dia perjalanan langsung dari Bandung nih. Jadi kita langsung ketemuan di bandara. Nah, peserta yang aku antar itu lulusan pendidikan bahasa Jerman nih teman-teman. Keren banget gak tuh? Dan katanya dia itu pengen ke Jerman karena rasa keingintahuannya akan pola asuh atau parenting orang-orang yang ada di Jerman nih. Nah, gimana sih cerita selengkapnya? Kalau gitu langsung ikutin kita sampai akhir ya. Ini agak ngebut dikit. Cheers guys! Und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe. Oke, halo Kak YJ,
kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, biasa Terminal 3 ya. Dan kita ini mau ketemu sama peserta YIJ dan lagi check-in sekarang dan katanya rame banget. Kebetulan tadi di jalan itu hujan deras banget, jadi kayak sempat untuk memperlambat perjalanan kita juga, tapi alhamdulillahnya kita udah nyampe sekarang dan waktunya masih cukup untuk kita ngobrol sama peserta kita nih. Jadi habis apa ya? Langsung aja buat kita meluncur ketemu sama dia, oke? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka, asalnya dari Bandung dan YIJ aku ikut program penyaluran au pair. Oke, penyaluran au pair untuk pencarian kerja ya. So, berarti sama pengurusan visa ya? Iya, visa. betul. Oke Kak, jadi aku udah sempat ngobrol juga nih bareng Kak Elvira ya. Dan aku tuh denger-dengernya nih kakak itu pengen ke Jerman. Itu salah satu motivasinya adalah karena pengen tahu nih soal pola asuh ataupun parentingnya di orang-orang Jerman gitu. Bener nggak nih Kak? Bener-bener. Oh bener nih. Kenapa nih Kak? Kenapa kakak interestnya sama parentingnya orang Jerman gitu? Karena cara didiknya ya setahu aku, pandangan aku bagus gitu ya. Kayak beda dengan di Indonesia, anak-anak mulai usia 2 tahun apa bahkan setahun gitu ya, kalau misalnya nangis gitu sama orang tua dikasihnya HP gitu kan. Kalau di sana benar-benar dilarang gitu. Kayak aku juga udah dikasih tahu rules di GF itu gitu ya, nggak boleh anak-anak dikasih pegang HP atau media ya alat elektronik itu, bahkan TV pun gitu sangat dibatasi iya. Dan harus izin gitu kalau misalnya mau main HP misalnya atau menggunakan TV sama anak-anak gitu. Oke, kakak awalnya gimana sih kok bisa interest sama soal pola asuhnya orang-orang Jerman ini? Karena apa ya? Mungkin karena kita juga kan nantinya calon ibu gitu ya. Gitu. Jadi penting juga sih untuk tahu beberapa pola asuh gitu. Oke. Wah itu keren juga sih. Kayak belajarnya tuh mulai dari sekarang ya. Ternyata penting juga nih kita belajar soal parenting bagi perempuan-perempuan juga ya. Dan langsung sama orang Jerman ya Kak. Iya. Nah apakah karena itu kakak akhirnya memutuskan untuk kuliah di jurusan pendidikan bahasa Jerman Kak? Enggak juga sih awalnya kayak gitu. Awalnya gimana nih Kak kok bisa kuliahnya bahasa Jerman juga gitu? Oke, awalnya itu kan aku dapat SNMPTN kesempatan itu. Nah, terus sebenarnya aku dulunya ingin jadi guru matematika nih gitu ya. Nah, cuma sayang nih takutnya kalau cuma satu pilihan nggak keterima, aku harus cari yang lain gitu, jurusan yang lain. Nah, guru-guru aku saranin untuk pendidikan bahasa Jerman gitu, karena kebetulan waktu itu pernah ikut lomba dan menang gitu. Jadi makanya guru-guru nyaranin buat ambil bahasa Jerman. Terus coba dan akhirnya keterimanya bahasa Jerman. Oke, lomba apa nih Kak dulu? Lomba baca berita bahasa Jerman. Oh, berarti kayak news anchor gitu. Iya. Bahasa Jerman waktu SMA? Iya, waktu SMA. Oh, berarti SMA dulu pernah belajar bahasa Jerman juga? Oh, berapa lama nih Kak di SMA belajar bahasa Jerman? 3 tahun dari kelas 10, cuma 1 minggu sekali aja belajar. Oh gitu, 1 kali seminggu. Oke, terus waktu itu kok bisa sih interestnya sama bahasa Jerman gitu? Jadi sampai akhirnya melanjutkan kuliah gitu. Emang di Jerman tuh ada apa sih yang menurut kakak menarik gitu? Sebenarnya karena waktu itu ya menurut aku gitu ya, bahasa Inggris sama bahasa Jerman awalnya aku pikir mudah bahasa Jerman gitu ya, dan akhirnya pilih jurusan bahasa Jerman. Terus juga Jerman kan maju gitu ya, pendidikannya banyak universitas yang bagus gitu. Bener banget ya, universitas bagus kayak apa sih di München itu kan ada universitas TU München gitu. TU München, terus kayak apa ya, apa Bibi juga kan pendidikannya juga di sana kan di Jerman. Ya. Terus akhirnya ekspektasinya berarti awalnya dikiranya mudah nih bahasa Iya Jerman. betul. Tapi ternyata gimana nih
Kak? Lama-kelamaan lumayan menantang ya, agak susah juga. Oke. Terus tapi kan Kakak udah ngerasain nih dari SMA gitu gimana belajar bahasa Jerman gitu. Kenapa terus akhirnya memantapkan untuk ambil pendidikan bahasa Jerman nih? Ya akhirnya aku memutuskan untuk ingin jadi guru bahasa Jerman gitu. Wow. Dan kalau bisa gitu jadi dosen sih. Ini dosen bahasa Jerman. Iya. Oke. Nah terus kalau misalkan Kakak sendiri tahu YIJ-nya dari mana nih? Tahu ya IJ-nya. Kayak awalnya dulu aku kan sempat ngiklan gitu ada di satu website buat ngajar bahasa Jerman. Nah terus banyak orang-orang yang tertarik buat belajar, alasannya karena mau au pair terus akhirnya kayak aku cari tahu gitu apa sih au pair gitu di Google nih. Nah terus di Instagram kayaknya kedetek muncul iklan YIJ gitu ya buat au pair gitu, terus kayak aku buka gitu ya, terus ada konsultasinya juga dan gratis, terus aku coba konsultasi gitu. Oke, jadi konsultasinya sama siapa nih? Sama Mbak Rizka. Oh, Mbak Rizka. Masuk Rizka? Iya, Mbak Rizka namanya. Oke deh, jadi itu jadi Kakak tuh sempat untuk ngajar bahasa Jerman juga waktu kuliah? Iya. Buka les gitu? Iya, sampai sekarang juga sih. Oh, sampai sekarang juga? Oke, sampai level apa nih biasanya Kakak ngajarin nih? Biasanya sampai A2, tapi ada beberapa juga yang persiapan B1 gitu. Wow. Oke. Nah, tapi tadi kan aku ngobrol juga nih sama Ibu ya. Katanya dulu dosennya juga dari YIJ, Kak. Dosennya? Katanya dosennya dari YIJ juga. Pernah apa YIJ atau pernah? Oh, enggak sih, bukan dari YIJ, tapi dosen aku pernah ikut program au pair juga dulunya sebelum jadi dosen. Terus dia setelah au pair ikut kuliah S2 di sana gitu, dan akhirnya jadi dosen. Wow, dosennya S2 di sana? Iya. Wow, oke. Nah, terus Kakak tuh untuk ikut program au pair ini gimana nih untuk menjelaskan kepada orang tuanya? Karena kan banyak nih orang-orang yang mengira kalau misalkan au pair itu program kayak TKW, program kayak yang memperkerjakan tenaga kerja wanita gitu kan. Padahal kan program au pair ini beda sekali dengan program TKW gitu kan. Gimana nih Kakak menjelaskan ke orang tua? Oke, jelasinnya sih pelan-pelan gitu ya, secara rinci. Kayak aku jelasin bahwa ini pertukaran budaya, terus kegiatannya ngapain aja di sana gitu. Nah, terus juga aku sebutkan kalau nanti aku lanjutin kursus di sana. Terus dulu kan aku daftarnya dari 2020 ke IJ waktu masih kuliah gitu. Nah, terus waktu itu masih suka ngadain webinar gitu kan. Nah, aku dengerin tuh ikutan webinarnya. Terus volumenya digedein dan biar mama juga tahu gitu. Udah biar digedein suaranya biar mama juga denger gitu ya. Iya. Oke. Tapi dari mama ada nggak kekhawatirannya gitu? Iya. Kalau namanya orang tua pasti ya gitu ada kekhawatiran gitu. Terus waktu apa nih kira-kira orang tua itu akhirnya kayak melepaskan Kariska gitu? Karena banyak teman-teman juga yang udah ada di sana gitu, jadi aku bisa kok insya Allah gitu ya, soalnya ada teman-teman juga yang udah di sana gitu. Oh ya, Kak Rizka kan tadi daftarnya mulai dari tahun 2020 ya. Dan kok kenapa Kakak baru di prosesnya di sekarang ini, maksudnya baru berangkatnya sekarang ini? Apakah dulu masih kuliah atau gimana nih? Iya, karena dulu masih kuliah gitu, jadi aku niatnya ingin selesaikan dulu kuliahnya, nah baru mau au pair. Oke. Nah, aku dengar juga Kakak itu megang sertifikat B1. Iya. Iya. Oke. Terus gimana nih Kak perjalanannya untuk mendapatkan sertifikat B1 ya? Oke, perjalanannya dulu kan waktu mau ujian sidang di kampus itu syaratnya harus punya sertifikat B1. Oh, gitu. Nah iya, waktu itu ikut ujian B1, tapi ada satu modul yang aku gak lulus gitu ya, modul Huren.
Dan akhirnya aku ngulang gitu. Nah pas sudah lulus, pas mau ikut program au pair ini, nah aku ujian lagi dan alhamdulillah lulus gitu. Jadi langsung cepet-cepet proses. Tapi kan kakak ngulangnya kalau nggak di tahun 2022 ya. Terus berarti sertifikatnya yang lama gimana nih kak? Jadi masa berlakunya ngikutin sertifikat yang lama gitu. Oh gitu? Iya, karena ngulang modulnya satu aja gitu. Oke, berarti sertifikatnya berarti kan tahun 2021 ya? Sedangkan masa berlaku untuk sertifikat di kedutaan itu kan 1 tahun nih kak. Berarti udah mau expired dong harusnya. Iya, waktu pas wawancara visa itu Hamin 10 masa berlakunya habis gitu. Dan beruntung ya gitu dapet jadwalnya cepet gitu. Oh cepat. Perusahaan visanya cepet juga. Oke. Terus apa sih yang jadi pertimbangan kakak tuh untuk milih YAIJ pada saat itu? Karena sudah banyak buktinya, banyak testimoninya juga ya di YouTube, di Instagramnya gitu. Terus kayak biar ngeyakinin orang tua juga ada nih buktinya gitu. Jadi ya pilih YAIJ. Tapi ibu pernah ikut konsultasi juga nggak sama ini? Sama kakak ini? Sama dari Mbak Rizka juga? Oh enggak sih. Oh enggak ya? Iya. Nah kan kakak juga belajar bahasa Jerman gitu kan dari sampai B1, terus sempat gagal ujian juga gitu kan. Dari kendala-kendala tersebut sempat nggak sih kakak mikir buat bilang gitu? Enggak sih. Oh enggak? Enggak, tetap semangat. Tetap semangat gitu. Apa yang membuat kakak tetap semangat untuk terus maju nih kak? Karena nggak mudah banget nih ketika orang itu kadang-kadang dihadapi dengan ujian terus ya mungkin gagal gitu kan. Mereka pasti kayak udah down duluan gitu sih gitu. Sedangkan kakak itu masih kayak wah semangat banget gitu. Oke, ya karena kan mau cepet-cepet pergi ke Jerman, jadi harus semangat. Bener juga sih. Iya. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu kakak itu berapa bersaudara ya? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Adik atau kakak nih? Adik. Adik. Cewek atau cowok nih kak? Cewek. Cewek? Iya. Oh 2 bersaudara, cewek. Berarti kakak anak pertama nih? Anak pertama dan perempuan gitu. Waduh. Terus kalau anak pertama itu kan kadang-kadang nih ada apa ya? Terkadang tuh diharapkan jadi tulang punggung atau kalau enggak ada kayak harapan-harapan gitu yang dibebankan pada kita. Kalau kita pengen jadi apa tuh kadang-kadang suka kayak udah kamu jadi ini aja, kamu jadi itu aja gitu kan. Kamu jadi PNS aja gitu kan. Pernah nggak sih kakak mengalami hal-hal yang kayak gitu? Pernah sih, jadi ya berasa kayak tulang punggung keluarga gitu. Jadi makanya harus maju gitu, harus tetap semangat buat gapai cita-cita gitu. Gitu. Oke deh, terus nah kalau misalkan dari respon orang tua berarti dari awal mendukung kah kakak untuk ujian? Iya sih mendukung. Gitu. Jadi kakak mau ambil au pair ini memang udah benar-benar didiskusin sama keluarga ya? Iya, awalnya pasti ada lah gitu kayak ragu gitu ya. Takutnya kan lewat agennya yang gimana gitu kan gitu. Nah, jadi waktu itu kan dibuktiin nih ada testimoninya gini gitu. Jadi akhirnya lama-lama kelamaan percaya gitu. Ini berarti kakak udah pernah ke Jakarta sebelumnya ke kantor YAIJ ya? Udah waktu itu, waktu latihan visa ya, buat wawancara visa. Oke deh. Nah, terus rencana kakak ini apa nih setelah au pair? Aku sih inginnya ya lanjut S2, cuma kalau enggak aku mau coba program lain gitu kayak FSJ ataupun Ausbildung. Berarti berencana untuk stay di sana lama nih? Insya Allah. Oke deh. Ya oke. Kalau gitu aku juga dengar-dengar nih kak, kalau kakak tuh kalau misalkan nanti mau kembali ke Indonesia pengen buka kursus ya katanya. Oke. Apa yang membuat kakak tuh pengen bergerak di bidang pendidikan gitu kak? Ya karena aku dari dulu cita-citanya ingin jadi guru gitu ya. Jadi ya maka dari itu aku pengen buka kursus sendiri gitu.
Semoga bisa membantu banyak teman-teman untuk les belajar bahasa juga ya nanti Iya. Kak, untuk program-program ke Jerman. Nah, kalau gitu yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan untuk kawan-kawan YJ semua nih yang masih belajar bahasa Jerman, yang masih mungkin ragu juga buat ikut program ke Jerman? Oke, pokoknya buat kawan YJ semua tetap semangat, pokoknya harus selalu semangat gitu. Ingat tujuannya dan ingat cita-citanya. Mantap. Oke. Thank you banget nih Iya. Kak Rizka udah meluangkan waktu buat kita juga buat ngobrol gitu ya. Semoga apa yang menjadi tujuan Kak Rizka di sana semoga tercapai ya. Amin. Dan semoga aku nggak sabar kalau misalkan pengen lihat Kak Rizka S2 di sana. Amin. Doain ya. Ya, oke deh. Kalau gitu, Kak YJ, makasih juga buat Kak YJ yang udah nonton sampai akhir. Kalau gitu, see you di segmen YJ antar peserta lainnya. Oke, cheers.